Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 11. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah keluar dari Jubao Yuan, Xiaoyan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk menginap. Saudara Xiaoyan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiaoyan, jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang sepi itu. Tentu saja, kamu yang harus meramu obat, kata Xiaoyan dengan tenang. Ah, meracik obat untukku. Aku tidak perlu minum obat. King Yuan menatap Xiaoyan dengan bingung. Kau pasti tahu bahwa di benua Dodi, jumlah pil obat yang beredar di antara orang-orang biasa pada hari kerja pada dasarnya adalah 9. Dari pil emas tingkat 9 yang baru saja dilelang Xiaoyan, dia tahu bahwa Xiaoyan pastilah orang yang kuat dengan beberapa pencapaian dalam memurnikan obat, jadi Xiaoyan harus membuat pil obat untuk dimakannya sendiri. Maaf, baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Karena kamu ingin mengikutiku, kamu tidak boleh sama seperti sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Xiaoyan mengeluarkan pil obat yang baru saja dilelang, lalu menggunakan kartu Doki biasa untuk mengeluarkan uang 100.000 dan menyerahkannya kepada King Yuan. Nuo, kamu boleh ambil uangnya dan beli apapun yang kamu mau. Kalau masih kurang, bilang lagi ya. Tidak perlu begitu, saudara Xiaoyan, aku. King Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Terima kasih, kakak Xiaoyan. Sudut mata King Yuan yang bergerak tidak dapat menahan rasa masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak ia lahir. Gadis tidak boleh menangis sepanjang waktu, King Yuan, ingatlah, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menindas orang miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiaoyan jelas melihat rasa rendah diri King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Setelah semalaman terdiam, Xiaoyan meninggalkan tempat tidur untuk King Yuan. Gadis kecil ini sangat takut sehingga sudah waktunya untuk beristirahat. King Yuan memang sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Xiaoyan secara sadar mundur untuk mempersiapkan kultivasi. Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Bagaimanapun, dia baru saja datang ke benua ini, jadi dia masih harus dengan hati-hati menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Xiaoyan baru saja akan berhenti dan pergi ke dunia luar. Ketika saya pergi untuk menutupi King Yuan dengan selimut, saya melihat dua lesung pipit kecil muncul di wajah halus King Yuan, seolah-olah dia memiliki mimpi yang sangat bahagia. Tuan, ada apa dengan gadis yang Anda sebut King Yuan? Xiaoyan keluar dengan tenang, menutup kunci pintu, dan membelai cincin itu. Sudah kubilang sebelumnya, jika kau ingin tahu pertanyaan ini, kau harus memurnikan pil, Guben Pei Yuan, lalu memberikannya pada King Yuan. Apa yang ingin kau ketahui akan muncul dengan sendirinya, tetapi menurutnya saat ini. Dilihat dari situasinya, itu seharusnya hanya beberapa bulan saja, kau harus bergegas. Raja Naga Emas terus berpura-pura bodoh pada Xiaoyan sambil menatap Xiaoyan yang kebingungan. Bahan-bahan obat dilelang dari Jubao Yuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh Tuan pada dasarnya sudah lengkap, tetapi sekarang hanya ada satu inti sihir yang hilang, apa yang harus kulakukan? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Aku baru saja datang ke benua Dodi, dan aku belum mengetahui kekuatan monster, jadi aku tidak bisa begitu saja memburu dan membunuh monster. Memang, inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini, aku melihat sumber harta karun dan tidak menemukan fluktuasi pada inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Besok pergilah ke Asosiasi Alkemis. Alkemis benua Dodi sangat langka. Bahkan jika kau adalah alkemis kelas kaisar tingkat pertama, kau pasti sangat populer di kincang kecil ini, seorang alkemis tingkat tinggi, mudah melakukan apapun kemanapun kau pergi, hehe. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang bagus dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Ada senyum tipis di sudut mulut Xiaoyan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai apoteker. Ketika dia berada di benua Doki, dia dipromosikan menjadi apoteker yang dapat memurnikan pil obat kekaisaran.
Hanya saja karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Doki, jadi aku melupakannya. Matahari pagi bersinar di bumi, dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiaoyan, kemana kita akan pergi? King Yuan tampaknya tidur nyenyak semalam, dan kondisi mentalnya tampak jauh lebih baik. 3000 sutra hijau jatuh, dan dia sangat terombang-ambing oleh sinar matahari dan angin menawan. Sekarang, mari kita pergi ke Asosiasi Alkemis. Ramuan obat yang telah disiapkan untukmu masih kekurangan satu bahan obat yang penting. Mari kita coba peruntungan kita. Xiaoyan membawa King Yuan dalam perjalanan ke Asosiasi Alkemis, dan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti 100.000 mengapa King Yuan. Di Asosiasi Alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampak biasa. Sekilas, gerbang itu akan kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang bergetar sekilas, dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa pada plakat ini. Xiaoyan dari alam kaisar jiwa jelas mengenali cara dampak jiwa ini. Dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat terpancar dari Xiaoyan. Oh, jiwa alam kaisar, sudah lama sekali tidak muncul. Di Asosiasi Alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan, matanya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut guncangan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melampaui rentang ini, tidak akan ada pengaruhnya. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas, maka akan terkena dampak, yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan Xiao Yuyu, kau bisa melihat hal-hal sepele dari pergaulan kita sekilas, silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya dari pria tua berambut pucat ini. Namun Xiaoyan tidak takut, dan berjalan masuk bersama King Yuan. Membaca www.ukansu.com. Presiden, apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah kita sudah minum teh di sana, mengapa Anda tiba-tiba keluar? Seorang lelaki tua berwajah lembut berkata kepada lelaki berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, halo, saya di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Xiaoyan memegang tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Apakah kamu yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa alam kaisar? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Itu benar-benar aku. Xiaoyan tidak malu untuk menjawab langsung, dan itu juga Asosiasi Alkemis. Lalu apoteker seperti apa yang ingin kamu nilai? Pria tua berambut putih itu menatap Xiaoyan, yang sedang menatapnya dengan saksama, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Bai Su. Dia adalah presiden Asosiasi Alkemis King Cheng, dan dia juga seorang alkemis yang menganggap dirinya sebagai kaisar tingkat pertama. Berdiri di samping Bai Su adalah Bai Ruo, wakil presiden Asosiasi Alkemis. Karena yang terakhir itu sifatnya suka bermain-main, keterampilan alkimianya adalah satu-satunya pil kaisar. Selain itu, keduanya adalah saudara. Kaisar tingkat pertama, Xiaoyan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Apa? Kau benar-benar ingin menguji apoteker tingkat kaisar tingkat pertama? Bai Ruo menatap Xiaoyan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa langit itu tinggi, dan dia ingin menguji apoteker tingkat kaisar tingkat pertama di usia muda? Ini gila. Oh, ikutlah denganku. Bai Ruo, segera perintahkan untuk maju dan mempersiapkan diri untuk penilaian apoteker tingkat kaisar tingkat pertama. Asosiasi itu dilarang keras, dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya mengira Xiaoyan datang untuk menilai apoteker tingkat 9. Lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, Anda dapat menguji alkemis lain di tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku, Bai Su berkata perlahan dalam hatinya, menatap Xiaoyan yang tampak tenang.